welcome to Stay Apa. Oke, jadi pada podcast kali ini kenalin dulu nih, aku Stella dari PBI Angkatan 23 yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Tapi aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku bersama salah satu narasumber yang dikenal sangat-sangat pintar dan juga sangat-sangat aktif di kampus. Siapa tuh? Penasaran gak sih? Oh ya, audiens ikut ya ini. Oke, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita, Kak Grisa. Hola. Hai. Oke. Oh, tengah ya, lupa. Iya. Oke, jadi boleh perkenalan diri dulu Kak sebelumnya. Oke. Halo teman-teman. Hai PBI. Perkenalkan, nama saya Griseldis Enji Marcella. You may know me as Grisel, but some of you also know me as Sella as well. And I'm from batch 21. Very pleasure to be here. Widi. Dengar-dengar Kak Grisel ini dulu salah satu anggota proses juga loh guys. Benar nggak nih Kak? Sayangnya, enggak sayangnya. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan ya, iya ya. 2 tahun berturut-turut Oh, ini. 2 kali 2 berturut-turut. tahun berturut-turut. Oh gitu. Jadi apa Kak? Sekre ya? Iya, jadi sekre. sekre. Jadi tahun 2022 berarti ya. 2022, 23 jadi sekre yang anggota. Terus 2023, 2024 jadi apa? Berarti koordinator CEO. Koordinator. Keren gak sih? Keren. Tidak. Motivasi ikut proses nih apa Kak? Sebelumnya. Aduh, motivasinya ya. Kalau dulu karena masih COVID ya, kalau aku dulu kan masuk. Terus kayak waktu itu sering scrolling TikTok tentang dunia perkuliahan gitu loh. Iya. Terus apa sih yang harus aku lakuin sebagai newcomers? Waktu itu banyak yang nyaranin ikut organisasi sejak awal. Akhirnya ya coba aja join proses dan ya keterima gitu. Jadi awal mula join proses yang pertama ya itu. Iya. Tuh, proses yang kedua agaknya sedikit berbeda gitu. Kenapa tuh? alasannya? Kenapa tuh Kak? Kenapa tuh? Tuh biasa ya, ini udah pernah aku ceritain di podcast sebelumnya. Jadi jangan lupa tonton podcast-podcast yang lain di Stay Apple Proses PBI USD. Tuh guys. Tuh. Iya. Jadi sebelum untuk yang proses yang kedua ini, aku join itu awalnya karena dijebak. Oh, waduh. Karena dijebak. Jadi awalnya teman aku dorong, aku suruh gitu. Aku dorong buat jadi calonnya ketua proses 2023-2024. Sebut nama gak ini? Nanti ya sebut nama. Oke, habis itu aku kayak ngerasa dia nggak bakal menang deh gitu. Lawannya dulu ada 3 paslon kayaknya. Terus kayak nggak mungkin menang itulah anaknya gitu. Nah kan aku udah janji sama dia kalau kamu menang ya aku bakal bantu lanjut jadi sekre. Puji Tuhan ya, Menang. mungkin karena dorongan Tuhan gitu ya. Menang gitu guys. Gitu. Nama ketua tahun itu adalah Moses Revaya Grundungan. Hai Moses. Keren banget Kak Moses. Kak Moses ini berarti jadi salah satu motivasinya Kak Grisa buat ikut Motivasi. jadi sekre lagi ya. Motivasi. Keren. Oh iya, dengar-dengar Kak Griselnya juga ikut ini apa namanya, Jarum beasiswa ya? Beasiswa Jarum ya? Iya. Wow, keren banget teman-teman. Wow. Dari situ aja kita sudah bisa tahu Kak Grisel tuh sepintar apa. Ya kan, benar kan? Bisa ceritain sedikit nggak Kak tentang gimana cara apa ya dapat beasiswanya gitu, terus suka dukanya, tantangannya mungkin. Oke, jadi kalau masalah beasiswa tuh aku dari awal masuk Sanata Dharma tuh pengen dapat beasiswa gitu. Apapun, semua beasiswa aku cobain. Dari beasiswa unggulan, beasiswa swasta, yayasan dan lain sebagainya aku cobain, tapi ya puji Tuhan gagal. Puji Tuhan gagal gitu. Dan dengan kegagalan itu tuh kayak aku kenal sama akhirnya Jarum Beasiswa Plus. Waktu itu aku kayak belum tahu apa sih syaratnya jadi buat daftar beasiswa ini, tapi dari kegagalan aku yang di beasiswa sebelumnya tuh aku harus kayak emang aku kenapa kok nggak bisa lolos gitu. Apakah memang segi finansial ataukah segi skillsku aku kurang gitu. Akhirnya aku coba self development gitulah ya. Aku ikut banyak kegiatan, dari aku ceritain dari newcomers aku ikut
EAD EWD, jadi komite 2022, terus proses juga 2 tahun. Terus di luar kampus aku juga coba buat ikut program-program self development, kayak misalnya ada international organization namanya ISEC. Di Sanata Dharma nggak ada, tapi kita bisa join as a volunteer di kampus lain gitu. Dan waktu itu aku join di UGM dan UPN. Kalau di UGM itu waktu itu memang temanya mereka pas banget. Temanya mereka waktu itu self development, personal branding. Jadi sedangkan itu yang aku butuhin nih buat bisa apa namanya as a starter gitu loh. Gimana caranya aku bisa dikenal banyak orang gitu. Nah, akhirnya aku ikut itu. Terus untuk yang UPN itu volunteer. Nah, untuk ISEC ini mereka berfokusnya ke SDG. Kalau teman-teman belum tahu, SDG itu adalah Sustainable Development Goals. Itu adalah kayak tujuan-tujuan pokok yang diselenggarakan oleh United States atau United Nations atau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, waktu itu SDGs yang mereka angkat itu yang nomor 4, which is education. Cocok banget dong sama aku. Akhirnya ya oke, join, dan juga beberapa ikut tutor juga, jadi tutor, terus ngajar juga part timer. Jadi ya sebisa mungkin nyoba berbagai hal buat nemuin passion aku di mana sih sebenarnya. Apakah memang teaching kah, atau mungkin aku lebih suka yang lain kah? Ya, terus akhirnya aku coba daftar Jarum, and here I am. Tuh. Keren. Aku kira tuh kalau semisalkan daftar beasiswa tuh kayak ya cuman kita dapat beasiswa untuk kuliah, dunia kuliah, nggak taunya bisa dapat macam-macam hal, Ya, belajar banyak hal gitu ya Kak. Iya, soalnya beda ya. Kalau mungkin beasiswa lain lebih membantu ke segi finansial, ke support untuk dana pendidikan. Tapi kalau untuk Jarum Beasiswa Plus ini lebih selain untuk finansial, tapi lebih ke pengembangan kita. Jadi kalau bisa diibaratkanku, Jarum Beasiswa Plus itu adalah beasiswa prestasi. Jadi kalau yang beasiswa lain mungkin berkas, administrasi dan lain sebagainya, kalau Jarum ini banyak tesnya gitu ya, kayak TPA, TPS dan lain sebagainya. Itu banyak banget prosesnya. Dan ya ketika kita menjadi seorang beasiswan Jarum atau beasiswan Jarum itu, kita mendapatkan pelatihan-pelatihan juga dari Jarum. Ada character building, leadership development, national building, terus banyak sekali lomba. Jadi nggak cuma dapat uang, istilahnya kasarnya uang, tapi juga kita tuh dibekali juga gitu, sampai kita bahkan udah lulus jadi beasiswan gitu. Daftar ya. Coba daftar ya. Coba daftar ya. Siapa tahu ada yang tertarik gitu kali. Kita melanjutkan ya nih. Iya tuh. Melanjutkan PBI. Benar. Keren. Oke Kak, kita next kan kalau dari sharing pengalamannya Kak Grisel, kayak ikut organisasi, terus juga tadi dapat beasiswa, terus kayak banyak hal yang bisa didapatkan lewat kegiatan-kegiatan gitu. Mau tanya soal apa ya? Kan dari situ kita bisa tahu ternyata Kak Grisel ini produktif gitu kan. Bayangan kita kayak wah Kak Grisel ini produktif nih gitu kan. Ikut organisasi rajin ini itu gitu kan. Enggak juga guys. Kayaknya sih enggak ya. Enggak produktif. Enggak kelihatan produktif maksudnya, bukan. Nah, gimana cara Kakak membagi atau mengatur waktu di tengah segala kesibukan, mulai dari ya itu kegiatannya itu tadi, terus juga kayak dulu Kakak ikut organisasi gitu. Cara membagi waktunya itu gimana? Cara membagi waktunya, kalau cara membagi waktu itu sebenarnya simpel jawabannya. Time management. Nah, itu tuh paling ya semua orang bisa gak sih time management. Cuma yang kita pikirin sekarang di time management itu harus ada beberapa step. Dan aku juga mau sharing nih. Boleh sharing gak ini? Iya, boleh. Nah, ini kenapa aku membawa buku? Oh iya. Mau sharing. Oke. Jadi kalau di prodi kita ada mata kuliah namanya Service Program Design yang kalian akan ikutin semester berapa ya, berarti semester 6? Ya, semester 6 kayaknya besok kalau kalian semester 6. Dan di situ akan ada seorang dosen yang luar biasa yang sudah mengajar kita
PBI dari tahun ke tahun, tuh namanya Miss Lani. Nah, Oh. beliau itu mengajarkan kita waktu itu salah satu sesinya tentang time management. Mm-mm. Aku mau coba sharing nih tentang time management, soalnya menurut aku tuh mungkin kalian nanti bisa dapat ya waktu Mm-mm. udah semester 6, tapi kayak aku juga mau sharing buat newcomers nih yang Mm-mm. belum, masih lama semester 6-nya Iya, gitu ya. iya. Nah, jadi kalau time management itu dibagi jadi empat kuadran, empat wilayah gitu. Mm-mm. Jadi ada Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi dibikin tabel gitu kan. Nah, untuk yang vertikal itu kita bisa tulis ini important, ini less important. Mm-mm. Kalau ini urgent and less urgent gitu. Ini kalau kamu lihat gimana nih? Wow. Tulisannya sangat tidak bisa dibaca ya teman-teman. Gak apa-apa Kak. Iya, mungkin Gimana? ini host aja ya, ini Iya. privilege host aja ini. Oke, Privilege ya. host aja. Jadi kalau di time management kuadran ini Mm-mm. dibagi jadi 4. Jadi kita bisa pertama kita lihat di Q1 kuadran 1. Itu adalah urgent sama important. Mm-mm. Jadi kamu tuh mengerjakan sesuatu itu berdasarkan yang urgent dan important, penting dulu dan juga urgent. Contohnya Cinderella time assignment gitu. Nanti 2, 3, 5, 9 harus dikumpulin Oh, itu. iya. Nah, itu kan penting, urgent. Iya. Terus misalnya amit-amit ada kecelakaan sebelum Mm-mm. kamu ke kampus gitu, amit-amit. Nah, itu kan important, urgent juga ya, nggak bisa dihindari. Nah, kalau kuadran yang kedua itu adalah kuadran important sama less urgent. Mm-mm. Jadi itu penting, tapi itu nggak terlalu urgent gitu. Mm-mm. Kayak misalnya final weeks assignment itu kan masih bisa, ada yang minggu depan due-nya, ada yang 2 minggu lagi dan lain sebagainya. Pokoknya itu masih penting kan, itu akademik kamu, tapi itu nggak terlalu urgent sekarang gitu. Terus yang kuadran ketiga itu adalah urgent tapi not important. Nah, itu tuh sesuatu yang nggak penting banget tapi juga urgent. Nah, itu lebih ke decision. Jadi misalnya kamu lagi sama teman-teman lagi ngerjain gitu, terus diajak nih, mau nggak habis ini ke PKL, habis itu kita ngerjain tugas bareng gitu kan. Mungkin kalau kamu sama teman-teman kayak nggak enak nolaknya gitu ya, kayak pengen ikut aja gitu, Bener, FOMO atau bener. gimana gitu. Nah, itu adalah contoh dari kuadran ketiga. Nah, kuadran keempat ini not important, not urgent, nggak penting, nggak urgent juga. Kira-kira kamu bisa tebak nggak apa sih kegiatan yang nggak penting juga nggak urgent juga gitu? Apa ya? Kamu pasti sering ngelakuin kok. Nongkrong sama temen. Nah, itu juga bisa. Oh. Itu. Mm-mm. Atau bisa main HP gitu, scrolling TikTok, Iya. Instagram, atau mungkin K-popan, watching anime, watching films dan lain sebagainya. Itu kan nggak penting, tapi ya mungkin menurut kamu ada pentingnya dikit ya. Iya. Ada penting dikit untuk membangkitkan mental gitu ya. Iya, benar, hiburan dikit Hiburan gitu. dikit gitu. Tapi ya it's consider as not important dan not urgent juga. Nah, dari 4 kuadran ini menurut kamu sendiri, menurut kamu host Stella, menurut kamu yang paling baik itu kita harusnya di mana? Di Q1, Q2, 3, 4. Kalau menurut aku sih di Q yang pertama. Q pertama. Jadi urgent and important. Yes. Aku baca ya personality kamu. Wow. Oh my god. Aduh, takut banget. Jujur takut banget. Bukan personality juga. Kira baca tarot ini. Iya. Enggak. Jadi kalau kamu pilih Q1 artinya kamu seorang procrastinator. Aduh, iya nih, soalnya kamu ngerjain sesuatu tuh important dan urgent, jadi kayak mendadak gitu. Iya. Jadi submit 2359 kamu baru ngerjain 2358 gitu. Nah, itu tuh Q1. Iya. Nah, kalau yang paling best itu ya teman-teman itu adalah Q2. Q2 kan important less urgent. Artinya itu penting tapi kayak kalau kamu itu selesai ya kamu bisa ngerjain hal yang lain gitu loh. Karena bukan urgency. Iya. Contohnya ya tadi misalnya assignment yang buat minggu depan, terus kayak misalnya kamu hit the gym, go exercise, itu kan penting tapi nggak terlalu urgent. Nah, sebaiknya kamu ada di Q2 gitu. Nah, ini yang di belakang ini kalian Q1 atau Q2 ini? Q1 satu gitu ya. Q1. Nah, kalau Q2 itu namanya adalah the prioritizer. Jadi bisa prioritize. Oh, aku tahu nih ini yang harus aku kerjain dulu. Nah, kalau yang Q3 tadi kan urgent not important. Telepon temen, diajakin main gitu kan ya. Itu artinya kalau kalian di Q3 kalian itu artinya yes person.
iya aja gitu, nggak enakan join aja, gitu. yes, nggak bisa bilang no tuh susah gitu, nggak bisa bilang no. Nah kalau yang Q4 nih, kalau kalian sering di Q4, Apa not nih? urgent, not important, Important. Apa tuh, Kak? artinya kalian adalah the slacker. Aduh tertawa ya ini, aduh. Nah, kalian nih di Q mana nih? Apa kalian prioritizer, procrastinator, yes man, atau slacker? Nah, itu time management itu kalian harus menentukannya di situ. Kalian seleksi dulu tugas-tugas kalian, job desk kalian, either itu academic, non academic, as a process member, as a community member, UKP member, kayak gitu-gitu. Tugas kalian itu kalian list, terus kalian bandingin nih, itu tuh masuk Q mana sih? Gitu. Apakah itu Q1 gitu misalnya udah ditungguin sama dosen gitu, jadinya harus masuk Q1, atau itu Q2 yang bisa, yang penting tapi masih bisa dikerjain besok-besok gitu. Nah itu yang paling penting sih kalau buat cara bagi waktu time management. It's easy to say but hard to Iya. action. Betul sekali. Susah sekali. Betul. Jujur aku agak tertampar ya, karena betul kayak anaknya procrastinate sekali. Aku juga kok. Aku juga kok. Tapi kan kayak apa ya, Kak? Jujur ya, seperti yang Kak Grisa bilang tadi, susah sih kayaknya. Susah banget. Terus kalau semisalkan nih ada tugas dengan 2 deadline yang mepet, tapi dikasihnya kayak baru tadi banget nih. Jahat banget tuh yang ngasih. Iya, misalkan kan nggak ada yang tahu, mungkin ada dosen yang kayak gitu kan, mungkin nggak tahu juga ya, nggak tahu juga. Gak tahu juga ya, oke. Kira-kira kayak gitu gimana tuh, Kak, cara mengatasinya mungkin? Jadi kalau ada yang clash gitu ya misalnya, Yes. kalau kalian ada clash misalnya academic non academic, please choose the academic one, karena even our lecturer ketika kita ada event, terus misalnya kita harus gelator sorenya, some of lecturers tuh nggak bakal ngizinin walaupun kita udah bikin surat izin. Iya, Itu betul. pengalamanku ya. Betul. Kamu juga? Iya, betul. Kita udah bikin tuh, sekretari eventnya udah bikin surat izin, tapi tidak diizinkan, Iya. tetap hilang absence. Nah, emang benar, karena beliau ini kan mengajar kita dengan harapan kita bertanggung jawab, kita fokusnya academic is important gitu. Nah, tapi ketika kamu misalnya menjabat sebagai koordinator, you are a coordinator, atau kamu menjabat sebagai mungkin VCP dan lain sebagainya, itu tuh kalau memang misalnya kelas, yang kamu harus lakukan adalah choose academic first. Itu pasti. Nah, kenapa? Karena ketika kamu bekerja di organization or community, kamu punya member dong. Iya kan? Kamu bisa asking for help. Misalnya, sorry guys, ini misalnya lecturenya agak strict gitu, aku nggak bisa join, but I will help you out later gitu, after the class. Itu kan bisa. What important is that you have to know when you can say yes and say no. Nah, itu yang susah kan, buat ngomong enggak, sorry nih aku nggak bisa gitu kan. Takut ngerepotin, so independent gitu ya. Bener, Kak. So independent woman banget ini. Nah, itu yang susah. Iya. Padahal kalau kita tahu tanggung jawab, kita bisa loh kamu sebagai CO babuin, maksudnya masrahin, ngasih tugas. Iya, ngasih tugas. Bayang nih, ngasih tugas ke anak-anak kamu kan, misalnya minta tolong dong, nanti aku cover balik dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi please choose academic as your priority, and then for organizational matter, non academical matter tuh bisa bantu nanti gitu sama members gitu. Betul. Setuju. Oke. Nah, kan kita sudah mendengar apa ya tadi ya, kayak berasa dibacain teret gitu. Dibacain personalitinya. Sekarang aku mau bertanya tips dari kakak nih, gimana caranya biar kita bisa tetap produktif di tengah tetap produktif. Iya, di tengah kesibukan dunia perkuliahan ini gitu. Gimana tuh? Apa ya, kalau tipsnya itu kalau aku sendiri, misalnya aku tuh sering banget nih procrastinate tuh, aku memang jiwanya gitu ya. Sering gitu, sebagai seseorang pribadi tuh pasti ada jiwa procrastinate-nya kan. Betul. Dan aku tuh ngikutin kayak kalau dari motivator, create your to-do list, terus tuh di highlight, kasih warna merah gitu, pakai bolpen gitu, biar tahu merah tuh urgent. But I cannot do that gitu. Aku nggak tahu kenapa itu nggak ngaruh di aku. Oke, aku bikin plan gini,
udah habis itu nggak ngerjain malahan. Entah kenapa, udah capek nge-planning duluan. Iya, Jadi gimana ya, mungkin for some people it works gitu, Mm-mm. but for me ternyata Mm-mm. enggak gitu. Jadi aku harus cari cara lain. Nah, Mm-mm. kalau untuk dari experience aku pribadi adalah yang lebih simple dari to do list. One day one goal sih. Oh. One day one goal tuh lebih ke kayak misalnya hari ini kamu mau ngerjain, oh enggak, tadi prioritas dulu ya, masuk queue mana nih, queue 1, 2, 3, 4. Nah habis itu kalau itu masuk queue 1 yang urgent and important, berarti kerjain dulu gitu. Berarti udah kamu fokus itu dulu, one day one goal, yang lainnya bisa menyusul gitu sih. Jadi lebih baik kita ngerjain satu pelan-pelan, slow, progresnya slow tapi selesai, daripada nggak ngerjain sama sekali atau bahkan nungguin sampai deadliners gitu. Itu kan kita ya deadliners Iya, gitu ya. betul. Kalau nggak jam 23.58 kurang adrenalin kurang. nih. Adrenalinnya kurang. Nah, makanya Betul. itu. Jadi lebih baik kalau buat aku atau buat teman-teman yang susah nih tentang kalau bikin to do list gitu, malah nggak dikerjain, mendingan kalian bisa bikin one day one goal aja. Misalnya hari ini mau ngerjain tugas paper, misalnya tugas paper atau tugas di LMS, satu hari satu kuis atau satu hari satu paragraf, that's totally fine gitu. As long as you can have progress, dan bahkan ketika kamu nyelesain itu, kamu bisa self reward. Tapi bukan kayak setiap 5 menit self reward gitu ya. Oke, main HP dulu 5 menit 5 jam gitu kan ya. Jadi lebih ke apa namanya, setelah kamu set one day one goal itu, kamu bisa fokus gitu loh. Oh, tugas aku kurang segini nih hari ini, yang aku mau nyelesain, finishing achievement aku tuh pengennya hari ini tuh 2 paragraf, kok masih 1 paragraf. Nah, kamu bisa itu sih, ngerjain itu dulu. Setelah selesai tuh kamu ada rasa puas sendiri buat self reward gitu. Tapi bukan self reward tiap 5 menit, teman-teman. Iya. Kita malah kebablasan. Kebablasan ya. Kalau dari aku sih mungkin kayak itu bisa sih Kak, karena kan aku juga orangnya tuh kayak pelupa gitu kan. Jadi setiap kali ada tugas tuh harus dicatat gitu-gitu, dan Iya, juga sama-sama. harus di checklist dulu. Betul. Kalau udah biasanya kayak yang important dulu sih, sama yang mepet deadline dulu biasanya dikerjakan dulu. Iya. Gitu. Bisa. Sama ya berarti? Iya, Gitu ya. sama. Tapi kayaknya kamu lebih ke tipe to do list ya ini. Iya. Ngeles dulu. Karena kalau satu hari satu goal tuh jujur kayak gimana ya Kak, agak kurang ya? Iya, kurang ya? bukan. Oh, kamu pengen produktif banget ya? Nggak gitu sih Kak. Maksudnya kayak kalau one day one goal tuh kayak agak kurang mengena buat aku yang adik kamu ya. procrastinatingnya tuh sangat sangat besar gitu ya. Kayak terlalu kecil ya goalnya. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Sama tergantung setiap orang. Cause I'm type of a slow learner. Dan aku baru nyadar itu waktu semester atas gitu. Kayak kok aku nggak bisa ya cepet kayak teman-teman gitu nangkep bacaan dan lain sebagainya, tuh agak-agak lemot ini otak ini, nggak tahu kenapa tambah tua tambah lemot gitu ya. Jadinya ya ternyata aku type of slow learner, jadi lebih baik aku pelan-pelan aja, dibantu sama dosen, dibantu sama teman, that's totally fine. Jadi kamu keren banget dong, fast learner dong. Puji Tuhan ya. Telah seorang fast learner. Telah seorang fast learner. Puji Tuhan ya. Untungnya selama ini ya baik-baik aja, walaupun agak agak-agak iya, agak-agak bingung dikit, tapi agak bingung dikit. Aman. Oke. Kita next ya. Oke, kan pasti apa ya, tiap ada tugas tuh kan pasti ya kayak bertabrakan itu tadi gitu kan Kak. Terus kalau semisalkan dosen kita nih pengennya kayak kita selesaiin tugasnya sekarang, tapi ada tugas lain juga dari dosen lain juga yang tugasnya pengennya deadline-nya hari ini juga di jam yang sama. Siapa itu? Nah, misalkan ada, misalkan aja. Atau pengalaman ini yang berbicara. Enggak ya, pengalaman aja. Iya. Dan juga ada tugas organisasi. Banyak banget tugas kamu. Kan ini misalkan misalkan banyak banget kayaknya. Misalkan kayak harus dikerjakan hari ini, selesai hari ini gitu. Kakak lebih milih tugas yang mana dari dosen A, B, atau tugas organisasi itu? Oke, kalau kalau disuruh milih antara tugas dosen A, B dan organisasi itu,
Pertama pasti yang ke dosen dulu sih, karena Mm-mm. pasti kalau dosen pasti related to academic. Mm-mm. Kalau beliau sudah berkehendak, Iya, saatnya kita tidak bisa tidak apa-apa. bisa Iya, harus kita betul. lakukan. Walaupun Betul. kadang-kadang pun juga nanti-nanti Iya, gitu, tapi betul. memang lebih penting kalau disuruh memilih adalah yang dosen dulu. Mm-mm. Entah itu A, B, itu tergantung tadi urgensinya tadi Iya. yang mana gitu. Kalau dua-duanya sama-sama urgent, kan tadi dua tuh dosennya Mm-mm. kamu deskripsikannya, imajinasikannya. Kalau dosennya sama-sama urgent, aku lebih lebih pilih ke yang assignment-nya itu apakah gampang dikerjain atau enggak. Mm. Nah, ini tuh lebih ke something I like and I don't. Mm-mm. Karena people kalau mengerjakan sesuatu yang mereka suka, itu biasanya lebih semangat, Iya, lebih betul. menggebu-gebu dan lebih memberikan hasil yang terbaik daripada mengerjakan sesuatu yang mereka nggak suka Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya ada dua dosen itu dan misalnya satunya speaking, satunya satunya speaking listening, satunya reading writing gitu. Mm-mm. Nah, kalau aku tipe yang lebih suka speaking sama listening. Jadi kalau memang tugasnya memang berkaitan tentang itu atau sesuatu topik yang aku memang suka, berarti aku kerjanya agak nanti dulu, nggak apa-apa. Mm-mm. Soalnya aku yakin tugas lecturer satunya ini pasti lebih berat nih, butuh Iya. takes time karena Mm-mm. aku nggak suka gitu. Aku Iya. harus ya PDKT dulu sama Mm-mm. assignmentnya biar Iya. aku mau sama dia. Iya. Bukan dia mau sama aku, dia pasti mau Iya. sama aku. Iya, betul, betul, Dia- betul. aku nggak mau sama dia. Betul. Jadi kita butuh waktu buat belajar menyukai yang tidak kita suka. Aduh, Waduh. tiba-tiba sesi Tiba-tiba apa ini? curhat. Tadi tarot sekarang terapi ya. Iya. Ya gitu. Jadi kalau disuruh memilih antara urgensi akademik, ya itu tadi sesuatu yang kamu suka lebih baik di akhir Mm-mm. daripada sesuatu yang kamu didahulukan sesuatu yang tidak kamu suka dulu. Tuh baru organisasi. Mm-mm. Kamu Organisasi tinggal mengatur itu kalau organisasi. Iya. Tolong guys, tolong Iya. tolong gitu. Betul, betul. Tapi kan biasanya kalau kata orang ya Kak, kita kerjakan apa ya, yang misalkan penting-penting dulu. Biasanya kan kayak kita mikirnya kayak ini tugasnya susah, berarti kita harus kerjainnya cepet-cepet biar cepet selesai gitu kan. Karena ini susah. Tapi kakak lebih memilih buat mengerjakan yang kakak suka dulu dan menurut kakak gampang gitu. Oh, no. Aku lebih pilih ngerjain yang aku nggak suka dulu Oh. daripada yang aku suka. Karena kalau aku suka tuh tinggal Iya, selesai. bener. Gitu. Tapi kalau aku nggak suka tuh ya PDKT dulu tadi tuh loh. PDKT. Gitu. Dan memang prosesnya agak lama pasti Iya, ya. pasti agak lama. Iya, betul. Tuh, setuju. Iya, saya juga gitu sih soalnya. Apa tentang relationship atau tentang tugas? Waduh, kalau relationship nggak kena Nggak kebetulan. kena ya? Iya, susah. Maaf banget nih nyenggol. Kalau relationship aja nggak kena, apalagi mata kuliah. Kok nyesek ya? Tapi untungnya mata kuliah masih walaupun Gituan. walaupun agak prosesnya butuh ini. Butuh titik darah penghabisan ya? Iya, betul. Tapi bisa. Apa, jodoh bisa dicari kok. Iya. Oke, kita next. Ya, tadi kan membahas soal procrastinating, ya, Kak. Harus ngaca dulu ini. Ya, kita kan sebagai manusia pasti ya pernah malas, terus pernah ya procrastinate, menunda-nunda gitu. Ya, cara biar apa ya, Kak? Kita nggak nunda-nunda kerjaan terus tuh gimana sih, Kak? Caranya kayak Aduh. Jadi ya waktu aku nerima list of question tadi malam tuh kayak rasanya kayak menohok gitu. Aku bukan tipe yang seperti ini, tapi aku harus memberikan petuah-petuah gitu ya. Sharing moment gitu ya. Rasanya sangat reflektif ya ini. Kalau procrastination, I'm a procrastinator and I'm not proud of it. Itu bukan sesuatu yang harus aku banggakan gitu. Cuman aku sangat relate itu karena terjadi terus menerus. Iya. Oh, seperti dia juga ini. Betul. Terus menerus gitu. Betul. Dan kalau bisa dibilang procrastination tuh my frenemy. Friend enemy. My frenemy. Jadi gimana ya? Dia tuh datang terus aja gitu. Iya, Nggak betul. habis-habis gitu ya. Iya. Nah, terus gimana caranya aku cover the procrastination itu gimana ya? Aku biasanya kalau aku kan aku orang yang kinda ambivert kayaknya. Ambivert ketika aku sama orang yang aku kenal kayak atau teman aku atau pokoknya orang-orang yang aku kenal tuh aku tuh
nggak bisa kayak cuma diem aja gitu. Aku pasti Hmm. harus kayak ngomong, kalau nggak ngomong terus hanya kayak apa sih kok cuma diem aja ya, Iya. awkward banget sih Iya, gitu loh, benar. kayak kita stranger gitu, Iya. padahal kita kenal gitu. Mm-mm. Makanya nggak enak kalau misalnya kalau seseorang yang aku kenal itu cuma diem aja. Mm-mm. Dan itu tuh kadang-kadang teman-teman tuh sering ngajain kayak ayo kerjain tugas bareng yuk gitu. And let me tell you, after that we bond. Iya, Kita nggak akan ngerjakan tugas itu. betul, Kita betul, Kak. pasti akan gibah, or kita Iya, akan mengerjakan hal yang lain. betul. Nah, makanya ketika aku malah sama teman-temanku, bukannya aku semangat untuk mengerjakan tugas, aku semangat untuk hal yang lain. Iya, betul, betul. Jadinya gimana nih caranya? Padahal aku tuh pengen produktif, aku pengen Mm-mm. ngerjain achieving my one day one goal itu. Gimana Mm-mm. caranya? Akhirnya ya entah kenapa aku suka nonton study vlog, kayak misalnya aku sering nonton tuh yang kayak student-student dari China or Korea, atau Oh, dan entah kenapa student-student mereka tuh daya tahan belajarnya tuh sangat iya, tinggi gitu ya. betul, Daya betul, tahan betul. untuk stay on the table itu sangat luar biasa gitu. Benar. Dan ngeliatin mereka tuh walaupun mereka stranger tuh bikin aku malah tambah semangat. Nah, Hmm. berarti problem aku itu malah di eh, teman-teman kok. Oh, ini jadi gimana Oh, caranya ya, aku kalau memang mau fokus aku harus menjauh dari mereka. iya, Aku harus menjauh dari mereka. betul. Nah, ya kalau di kos, karena aku tinggal di kos, itu kan godaan untuk kasur dan guling itu luar biasa Betul, kencang gitu ya, betul. magnetnya. Kayak memanggil-manggil buat Memanggil-manggil. tidur gitu ya. Ayo, gitu Gitu, rebahan kayak aja. gak bisa gitu. Apalagi udah ada kasur, ada HP, ada wifi, Betul, udah surga itu. betul, betul. Kayak nggak bisa ngerjain di kos, aku harus ngerjain di luar. Tapi Mm-mm. aku nggak punya duit untuk ke Iya. kafe. Ya, sebagai mahasiswa Sanata Dharma, bersyukurlah teman-teman kalian mempunyai perpustakaan. Yes, yes, Dan betul. let me tell you, this is a little TMI. Kalau teman-temanku yang dari Paingan ke perpustakaan Merican, itu tuh kayak katanya vibes-nya tuh sangat beda gitu. Oh, gitu. Perpustakaan Paingan tuh kata teman-temanku sangat ramai, terus katanya juga agak panas, Iya. dan banyak orang ngobrol gitu. Mm-mm, Dan mm-mm. kalau kalian ke perpustakaan Merican tuh kayak Iya, tenang, tenang harus sih. diam Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, itu malah yang entah kenapa kok Merican malah sepi ya. Iya. Bahkan menurutku di masa-masa exam week ini yang seramainya perpustakaan Merican itu nggak terlalu ramai menurutku. Masih ada bangku-bangku kosong gitu loh. Iya. Jadi kalau aku mau nyaranin kalian, kalau kalian nggak bisa nih kerja bareng teman-teman, kalian bisa tuh datang ke perpustakaan Merican yang sudah dingin, enak. Kalian bisa duduk di meja besar atau di yang meja yang sekat-sekat buat lebih fokus. So ya, kalau kalian nggak punya duit, nggak mau ngerjain di kos, nggak mau ketemu teman kalian supaya nggak gibah gitu ya, datanglah ke perpustakaan Merican. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh temen itu bukan support system juga ya. Iya Ya, sih, support betul. system, cuma mungkin dalam hal yang berbeda. Mm-mm. Sedangkan support systemku kalau untuk mengerjakan tugas tuh malah stranger. Stranger to lovers gitu. Aduh, terus bisa belajar bareng. Belajar bareng gitu, bareng. depan-depanan gitu. Iya. Study date. Pernah ya kamu? Enggak, Kak, Aduh, enggak belum pernah ya. Iya, belum. Sun. Iya, sun. Iya gitu, buat mengatasi procrastination itu ya memang harus ada motivation kan. Yang motivation aku di stranger. Aduh, enggak. Motivation aku ya itu di one day one goal itu tadi dong. Gitu, harus ngerjain satu ini biar dapat self rewardnya apa. Iya. Beli brand, sorry. beli es krim kah, atau Iya. beli kopi kah, dan lain sebagainya. Itu sih harus punya goals dulu. Iya. Tapi goals itu biasanya emang membangun motivasi. Iya, gitu. Betul sekali. Oke. Nah, kalau boleh tahu cara kakak bisa bertahan untuk jadi apa ya, untuk jadi seseorang yang produktif sampai sekarang nih, sampai semester atas ini, apalagi kan kakak sekarang ini ya baru skripsi ya. Apa itu? Aduh. Nightmare. Nah. Joking. Iya betul. Aku masih skripsi. Nah, gitu. Gimana cara kakak biar bisa tetap produktif, terus ya mungkin kadang ada lah ya procrastinate, tapi gimana cara kakak biar tetap bisa membangun apa ya, motivasi gitu kan, karena kan seperti yang kita tahu kayak skripsi itu kayak wow gitu kan. Cinta mati. Nah, betul. Gimana cara kakak bisa bertahan gitu?
Kalau masalah keaktifan, aku jujur lebih aktif waktu awal-awal kuliah. Soalnya waktu itu aku masih mencari jati diri gitu, discovering myself gitu ya waktu Yes. awal kuliah. Jadi kalau waktu itu dan sampai sekarang gimana caranya jadi tetap jadi produktif? Tadi kan aku udah share nih yang apa namanya sebuah knowledge yang dari prodi kita gitu, Yes. dari SPD gitu. Karena aku mau share satu tips yang aku dapat dari Jarum. Nih, gratis guys ini. Gratis guys. Jadi waktu di Jarum ada namanya kegiatan leadership development dan itu lebih ke apa ya, pengembangan diri lewat beberapa seminar-seminar kecil ya. Dan waktu itu aku belajar kalau untuk mencapai sesuatu tuh tadi kita harus perlu goals. Untuk produktif kita harus punya goals. Untuk ya kalau produktifnya mau ngapain gitu, harus punya tujuan kan. Nah, kalau goals itu tuh dibagi jadi 2. Vision goal. Jadi visionary goal sama visionary core. Nah, visionary core itu apa? Visionary core itu value kita. Kita tuh dalam apa ya? Agak berat ini. Dalam hidup tuh kita mau jadi apa sih? Wow. Jadi mau jadi beban masyarakat? Waduh. Enggak dong. Enggak Ya, dong. gitu. Waduh, enggak. Susah kan ya? Kalau kayak vision core itu malah lebih susah gitu. Kalau visionary goal itu ya goal kamu, dan goal itu tuh haruslah sesuatu yang imaginable, time specific, sama easy to communicate. Apa maksudnya imaginable? Ya goal itu harus bisa dibayangkan. Misalnya don't think kayak it's too big, a big goal gitu. Misalnya aku ingin mendirikan perusahaan pendidikan yang membangun masyarakat, enggak usah kayak gitu. Simple aja yang kalian ingin lakuin. Misalnya kalian pengen dapat kerja part time. Simple ya. Pengen dapat kerja part time. Itu sesuatu yang imaginable, time specific. Misalnya dalam kurun waktu semester 6, semester 7 aku mau magang untuk dapat kerja part time itu, aku mau magang. Time specific, easy to communicate, gampang ya. Nah, ya seperti itulah goalnya. Jadi kalau untuk produktif kita tuh harus punya sesuatu yang ingin kita capai, dan itu nggak boleh sesuatu yang gede banget gitu ya. Untuk mencapai sesuatu yang gede banget tuh harus mulai dari yang kecil. Jadi kalau misalnya tujuan hidup kita tadi, misalnya kalau aku dulu, aku tuh pengen dulu ya. Sekarang mungkin ganti lagi nih. Aku pengen banget bisa jadi seorang tenaga pendidik yang bisa menciptakan suasana kelas yang inklusif. Sounds basic, tapi itu it's hard to achieve karena kita harus punya personalized learning, harus inklusif dan lain sebagainya. Nah, goals aku besar banget itu. Nah, sebelum dapat goals besar itu tuh harus ada goals kecil-kecil yang aku lakuin. Misalnya aku harus part time ngajar. Oke, I did it. Aku misalnya dapat beasiswa, I did it karena itu buat self development skills. Aku misalnya go for IELTS or TOEFL, I did it, kayak gitu. Jadi untuk mencapai goals vision core tadi, goals core tadi yang susah banget tujuan hidup kamu itu, harus ada vision goals yang lebih kecil. Nah, itu yang harus kamu lakukan dulu sekarang. Nah, kalau kamu punya vision goals yang kecil-kecil itu, kamu bisa jadi produktif karena kamu bisa dari vision goals kecil aja itu masih dicabang-cabang lagi. Kamu harus nyelesain tugas ini dulu, habis itu kerja organisasi ini dulu dan lain sebagainya, itu masih banyak banget. Jadi kalau ingin mencapai sesuatu tuh goals besar dulu, habis itu dicabang itu goals kecil apa yang harus dicapai untuk mencapai goals besar. Nah, tiap goals kecil itu kamu harus ngapain gitu. Jadi that's so many things that you can do gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa produktif. Kita tuh bisa produktif, guys. Cuma procrastinate aja. Iya, itu dia penghalangnya. Itu dia penghalangnya. Tapi beda loh procrastinate sama lazy ya. Nah, kamu apa nih? Kamu procrastinate atau lazy? Lazy, wah sejauh ini kayaknya procrastinate iya, kadang lazy juga iya. Beda ya, kalau procrastinate kan kita tuh udah tahu mau ngapain, cuma kita kayak nanti aja deh gitu kan. Tapi kalau lazy itu memang kita
udah nggak peduli sama apapun ya kita nggak ngapa-ngapain gitu. So sometimes we can call it we are a procrastinator rather than lazy, karena kita tuh tahu kita tuh mau punya tujuan ini, mau mencapai ini, cuma kita tuh bingung gitu loh mau mulai dari mana, terus mau mulai kapan, moodnya Betul. belum ada. Betul. Gitu. Tapi kadang kayak gitu kan, apa ya Kak, bisa dibilang kayak kamu tuh jadinya males gitu loh, orang-orang Iya, mikirnya males ya, gitu orang kan. mikirnya malas, tapi ya sebenarnya enggak Enggak juga. Iya. Positif thinking aja. Iya, Karena yang tahu diri kamu sendiri kan cuma kamu ya. Iya, betul. Self love. Yes, self love. Yes. Intinya dari setiap tadi itu self love ya. Iya, betul. Intinya dari self love. Iya, self love. Jujur. Jujur banyak banget yang bisa kita dapat di podcast kali ini. Keren banget gak sih narasumber kita kali ini, benar-benar sangat menginspirasi, My honor. mengedukasi gitu kan ya. My honor. Kita bisa belajar dari apa ya, tingkat kita gitu kan, kayak kita dapat gambaran gitu. Gratis. Ya, gratis lagi. Nah, itu dia. Kalian tidak perlu bertanya-tanya lagi gimana caranya. Sudah dapat di sini. Makanya tonton Stay Up Paul. Betul. Kayak itu ya, I feel love gitu ya. Gak tulus gitu. Enggak. Ini kan promosi ya. Promosi. Ya. Oke, untuk question nih Kak. Oke. Sebagai apa ya, bisa dibilang kakak tingkat nih. Tolong Udah tua ya saya. Iya, gitu deh Ya, ya, gitu gitu deh. kan. Bisa apa ya, kayak memberikan sedikit wejanganlah buat kita adik-adik tingkatnya gitu kan. Nanti Wejangan ya. kedepanannya gimana di semester atas gitu. Bagaimana Stay- kita bisa menghadapinya gitu. Stay alive aja sih. Enggak bercanda. Kalau wejangan ya aku nggak mau wejangin sih, soalnya even me myself I'm not a really great student as you guys think gitu kan. Wow, Kak Grisel luar biasa sekali ya, sangat produktif gitu. No, I'm not. Maybe some people already know me. Itu mereka tahu kalau aku juga ada ups and downs. Up-nya dikit, downs-nya banyak. Up and downs, up and downs gitu ya. Jadi that failures itu tuh jangan dijadiin beban sih, malah dijadiin aja pelajaran gitu. As I told you before, aku nyoba berkali-kali, aku ikut lomba berkali-kali, aku ikut daftar beasiswa berkali-kali, aku nggak keterima gitu. And I don't know why gitu. Even people know me as Grisel pinter banget dan lain sebagainya gitu. But here I am gitu. I'm still such a failure even for myself gitu loh. Even for my family, I think I still such a failure gitu. But you cannot think yourself like that gitu. Be kind to yourself, love yourself. Itu yang paling penting sih, karena God timings is perfect. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. That's all. And stay alive everyone. Yes. Oke, pesan yang sangat-sangat berguna sekali buat kita. Enggak, jujur berguna banget. Stay alive itu. Yes, stay alive, stay positive, Stay positive. love yourself. Love yourself. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Should be the one. Thank you guys. Thank you untuk process. segala apa ya, wejangannya, Oh. tip-tipsnya, kayak ya apa ya, Nothing. ya segala edukasinya buat kami yang ada di sini, terutama juga untuk penonton-penonton di luar sana yang mungkin ya mau masuk maba, jadi maba Mau gitu join kan. PBI? Yes, bisa Masuk jadi PBI. ya, terus yang mau bergulat dengan semester 5-nya. Semester 5 ya kamu ya? Iya. Oke. Apa Sebentar sih lagi. mata kuliah yang berat sekarang? Micro teaching Apakah ya? saya belum. Oh, belum ya? Belum micro Apakah teaching. saya boleh membicarakan di sini? Boleh? LPDA. Oh, LPDA. Pengen tahu dosennya tapi nanti ini ke record. Sebenarnya kayak iya bisa Iya. cuman Salah satu yang susah sih. iya memang As a, berat. ya, as a pre-teacher itu yang paling susah. Mm-mm. Stay alive. Iya, benar. Stay alive. Stay alive. Besok masih lebih susah lagi guys. Yes, sepertinya akan begitu ya. Akan Makin lama begitu. makin agak susah. But ya enjoy your college life gitu. Karena tiap naik semester tuh nanti
kampus kamu bakal jarang ke kampus gitu loh. Kayak aku Hmm. bahkan jarang banget terlihat di sekitaran kampus karena so enjoy your campus life aja gitu, your friends. Tapi jangan sampai Q3 tadi ya, Oh ikut ya. FOMO yes man iya, itu ya yes. gitu. Still prioritize yourself. Oke, thank you so much Kak Grisel for Thank your you, time Proses. Thank you, today. Stella. It's such lovely. Itu aku Loh, salting salting di putih. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton Apa aja? podcast kita yang sangat-sangat mengedukasi buat kalian. Oke, ya semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang menonton di rumah sana atau yang di sini, teman-temannya. Ya dimanapun kalian berada, semoga bisa memotivasi, mengedukasi. Siapa tahu ya kalian bisa menjadi seperti Kak Grisel ini ya. Amin. Better than me. Amin. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk terus tonton kita di YouTube-nya Proses, yaitu Proses PBIUSD, dan juga kita ada di Spotify teman-teman, yaitu Stay Apple, dan juga kita punya Instagram yaitu Proses PBIUSD. Oh Check ya, them out. kita juga punya TikTok. Jadi jangan lupa untuk follow TikTok kita, siapa tahu kita bisa follow-followan. Boost this audience. Bercanda. Ya, pokoknya tonton terus kita ya teman-teman, karena akan ada banyak konten menarik untuk kalian. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton podcast kita yang sangat-sangat bermanfaat dan juga menarik pada hari ini. Semoga kalian bisa termotivasi, bisa mengedukasi kalian. Siapa tahu kalian bisa jadi seperti Kak Grisel ya nantinya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk selalu tonton kita di YouTube yaitu Proses PBIUSD. Jangan lupa juga cek Instagram kita yaitu Proses PBIUSD, TikTok kita yaitu Proses PBIUSD, dan juga kita punya Spotify. Jangan lupa dengerin kita di Spotify yaitu Stay Apple. Oke teman-teman, see you on the next podcast. Bye-bye. Adios. Stay up. Apple. Apa?